Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri dari Rizky Segara, lalu ada Novalisa Nasegaf, Gilbert Afiansyah Baho, Abdurrahman Adnan, dan Faiful Mubarok. Presentasi kali ini kita ingin menjelaskan tentang salah satu platform penyedia cloud storage yaitu Terabox. Next. Jadi Terabox merupakan layanan penyimpanan awan atau cloud storage pada umumnya kayak Google Drive gitu. Dan Terabox ini lumayan banyak penggunanya. Salah satu alasannya adalah karena Terabox untuk pengguna gratis tuh bisa memberikan storage sebesar 1 terabyte. Dan juga fungsi dari Terabox itu untuk menyimpan, mengakses, dan membagikan file secara cloud dengan mudah dan aman. Jadi kalau kita ingin nge-share suatu file bisa melalui Terabox ini. Lalu orang yang ingin mengakses tinggal mengklik link atau mengakses link yang diberikan. Next. Oke, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Terabox. Layanan penyimpanan cloud yang populer dan menawarkan kapasitas besar secara gratis. Yang pertama ada kelebihan Terabox, antara lain kapasitas gratis secara gratis dan besar, memberikan 1 terabyte, ruang penyimpanan gratis jauh lebih besar dibandingkan Google Drive dan yang lainnya. Yang kedua ada termuka pengguna yang sederhana, mudah digunakan baik di aplikasi mobile maupun versi web. Dan yang ketiga dapat digunakan berbagai perangkat seperti PC, Android, iOS, dan lain-lain. Dan yang terakhir tersedia fitur backup otomatis, bisa otomatis mencadangan foto dan video dari perangkat. Dan kedua ada kekurangan Terabox, kecepatan upload dan download lambat. Ini yang untuk versi gratis. Kecepatan terbatas jika tidak pelanggan premium. Beberapa fitur lanjutan berbayar. Dan jika menggunakan aplikasi yang secara gratis, banyak iklan pada versi gratis. Oke, next. Yang selanjutnya merupakan fitur utama Terabox. Yang pertama itu tentu aja penyimpanan itu 1 terabyte secara gratis. Jadi kita sebagai user melakukan apapun saja menyimpan ruang penyimpanan sebesar 1000 GB secara cuma-cuma. Itu kalau di saran itu sekitaran 300.000 foto atau ribuan dokumen dan video lainnya, tergantung size. Yang kedua itu upload dan akses file itu kapan saja. Jadi file yang sudah kita unggah, jadi kita bisa akses dari berbagai tempat, contoh dari laptop, HP, tablet, dari Android, dari iOS itu Terabox sudah support. Lalu bisa berbagi file lewat link. Jadi kita bisa share link satu sama lain dan memberikan apa saja, dan kita bisa akses dengan klik. Yang keempat adalah sinkronisasi otomatis atau backup. Kemudian kita bisa melakukan otomatis atau video atau dokumennya. Jadi di Terabox itu kita tidak takut adanya luar dan privasi. Hal ini bisa dibilang aman karena hal ini disimpan dengan enkripsi dan pengguna bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat atau mengunduh file tersebut. Itu ada di fitur pengaturan izin. Lalu ada beberapa fitur tambahan, jadi jika kita bisa mengakses fitur yang tidak ada di akun gratis gitu. Jadi kita harus upgrade untuk mendapatkan beberapa fitur lainnya yang secara premium.
Oke, next. Oke, berikut adalah tabel perbandingan antara Terabox, Google Drive, dan Dropbox. Yang pertama yaitu kapasitas gratis. Terabox memiliki 1 terabyte kapasitas, yaitu lebih tepatnya 1024 GB. Sedangkan Google Drive hanya 15 GB dan Dropbox hanya 2 GB. Yang kedua adalah link sharing, yaitu Terabox, Google Drive, dan Dropbox sama-sama memiliki link sharing. Yang ketiga yaitu folder pribadi. Terabox memiliki folder pribadi, sedangkan Google Drive dan Dropbox tidak memiliki folder pribadi. Yang keempat ada auto backup. Ketiga, Terabox, Google Drive, dan Dropbox sama-sama memiliki auto backup. Yang terakhir yaitu ada kemudahan interface. Terabox yaitu memiliki kemudahan interface yang tinggi, sedangkan Google Drive dan Dropbox memiliki kemudahan interface yang menengah. Oke, next. Selanjutnya dijelaskan oleh Faikul. Share screen udah kelihatan ya. Nah, pertama-tama kita tuh download dulu di Terabox. Nanti ya di situ ada link dan tempat untuk download khusus Linux seperti itu. Nah, karena kebetulan di sini lagi trouble di VirtualBox-nya, dan aku coba share di via Google ya, Google VOE. Nah, di sini tuh tersedia, teman-teman. Di sini udah tersedia. Nah, di download ini tuh udah tersedia Linux. Nah, kita tuh download yang versi dev ini seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya tuh kita akan mengkonfigurasi langsung di terminal. Kita buka terminal terlebih dahulu. Dan kita masuk terlebih dahulu di download, karena kita sudah download di Linux-nya. Untuk catatan, kita tuh harus download di Linux-nya, teman-teman. Karena kalau kita download di Windows, di Windows nanti kita tidak bisa ngedetek file yang sudah di download Linux dev ini. Nah, kita masuk dulu ke download. Nah, di sini sudah ada ya, Terabox 1.9.1/AMD 64.dev sesuai dengan yang sudah disediakan oleh Terabox itu sendiri. Nah, setelah kita sudah mendownload, kita tuh update dulu. Oke. Oke, ini salah. Oke, kita update terlebih dahulu.
Terus setelah itu kita akan di-upgrade. Setelah update itu kita create ya teman-teman. Ini pencet Y, terus kita tunggu dulu. Kita tunggu update terlebih dahulu. Semua yang sudah kita update. Oke. Di sini kita langsung saja sudo lg min i. Nah, karena kita sudah ada di directory download, jadi Terabox ini sudah ke-detect file Terabox yang sudah kita download di browser tadi. Oke, kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin di bagian sini agak terlalu lama, sekitar 30 detik atau 1 menit mungkin. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya tunggu teman-teman. Lama di bagian sini aja sih. Oke, ini sudah. Nah, ketika sudah seperti ini kan ada errornya. Jadi di sini ada sebuah package yang belum terinstall di sini, dpkg dependency problem version configuration of Terabox. Nah, di sini tuh Terabox tergantung sama library gt kmm min2.41 v5. Oke, kita install dulu sudo apt install lb lib p ini bukan R ya teman-teman, tapi itu 1.5 seperti itu ya. Nah, kalau kalian ingin tahu, kita bisa search dulu. Kita bisa search dulu di sini. Search. Di sini pasti detect ada apa tidak library gtkmm 2415 v5. Oh, di sini kita ada kesalahan, ini seharusnya v. Nah, di sini sudah detect ya. Lib gtkmm 241 v5. Oke. Sini kita ubah install. Oke, kita coba install lagi Terabox-nya.
dahulu. Oke, di sini ternyata di GTKM kita belum register teman-teman. Oke, di sini sudah terinstall. Tadi itu berarti kita nggak terinstall tadi, kita lagi install lagi. Boxnya coba. Oke, seharusnya di sini sudah seperti ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada Terabox. Jadi kalau kita sudah menginstal di terminal, kita bisa cari di kalau di Windows itu pencet icon Windows. Kalau di Linux ini seperti ini. Saya pakai Linux Win. Nah, di sini seharusnya sudah bisa seperti itu. Sudah terinstall. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk konfigurasi instalasi Terabox di Linux. Ini kita sudah bisa mengakses Linux di Terabox. Oke, ini sudah bisa ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa mengakses Terabox di kita bisa login terlebih dahulu di Linux.